Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurati Kalorasati, NIM 17650-152. Di sini saya akan mereview materi tentang fase pemrograman. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. 2. Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek yang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? 3. Apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. 4. Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Anda membutuhkan kemudahan untuk menggunakan software pengembangan dan alat-alat pemrograman. Komputer pengembangan harus mempunyai respon yang cepat, harus tersedia ketika diperlukan, dan harus dapat diandalkan. Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1. Rencana penggabungan. Menurut akal sehat, tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencana urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Ini disebut rencana tes sistem atau System Test Plan. Langkah kedua, mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah, sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Adapun pertimbangan lainnya adalah 1. Jika pemecahan modul yang dihasilkan adalah sangat penting, yang memerlukan prioritas seperti adanya respon, user-friendly, atau konsisten, perancang bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih rendah. 2. Tingkat pemecahan dari desain dinyatakan dengan kontrak. 3. Jika programmer tidak mengetahui pada waktu desain, pengetahuan programmer tingkat menengah dapat diasumsikan, dan desain dapat diambil alih oleh programmer tingkat menengah yang dapat mengatasinya. Langkah 3. Telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodean. Langkah 4. Rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Langkah 5. Kode setiap modul. Standar pengkodean akan ditetapkan pada saat desain sistem. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah programmer terstruktur, yaitu 1. Jika berukuran kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi, dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 2. 1 entry, 1 exit. 3. Referensi secara keseluruhan sedikit. 4. Konstruksi terstruktur yang digunakan.
berurutan if atau then atau else, case, while, until, dan call, bukan go to. Langkah 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik, dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input yang sebenarnya. Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian, sehingga masing-masing patch logika dalam program dapat dieksekusi. Tahap kedua, atas pengujian black box yang dilakukan. Dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagian dalam dari modul. Data disediakan secara berurutan dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah 7. Menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari seluruh modul. Metode terbaik untuk melakukan hal ini adalah membuat sebuah program stub atau potongan program sebagai pengganti submodul. Langkah 8. Menyimpan semua hasil pengujian. Menggabungkan modul-modul yang telah diuji. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pimpinan proyek biasanya menguasai atau mengepalai penggabungan ini pada sistem berukuran kecil sampai sedang. Langkah 9. Memulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya. Dokumen-dokumen berikut mungkin harus ditulis seperti 1. Tuntunan pemakaian. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis teknik, atau bahkan user sendiri. Kedua, tuntunan pemeliharaan. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya? Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis, dan beruntunglah menemukannya setelah semuanya selesai dikerjakan. 3. Tuntunan operator atau tuntunan manajer sistem. Sama seperti user guide, untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup. Hanya prosedur untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Dokumentasi pelatihan. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencanakan apakah materi pelatihan akan diperlukan. Peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Software ini disebut CAS atau Computer Aided Software Engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. Language Sensitive Editor atau LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Pendeteksi atau debugger. Debugger membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Debugger dapat memberhentikan program, menelusuri kesalahan, dan memeriksa kesalahan berikutnya. Kode manajemen sistem atau CMS seringkali disebut manajer konfigurasi. CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. Modul manajemen sistem atau MMS. MMS digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan yang terakhir. Test Manager atau TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis.
Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. Hak cipta. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software. Kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatu sendiri. Pemrograman adalah kesenangan, tetapi debugging bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang debug dihilangkan, sehingga 90% telah dikerjakan. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas. Mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Programmer sangat mudah tertekan, mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama berikut ini. 1. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. 2. Program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. 3. Susun dari penggabungan telah ditentukan, ditulis dalam rencana pengujian sistem, dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. 4. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika Anda beruntung hal tersebut telah dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari mereview materi tentang fase pemrograman. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.